Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jemi Swilo. Kali ini kita masih akan membahas mengenai masalah isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, kita tahu akhir-akhir ini begitu marak isu ijazah palsu Pak Jokowi ini yang dilontarkan oleh orang-orang yang sebenarnya itu pembenci keras Pak Jokowi, ya kan? Mereka begitu stres hanya penasaran dengan ijazah Pak Jokowi. Adapun orang-orang yang penasaran itu kita sebut saja: pertama, Amin Rais; kedua, Rocky Gerung; ketiga, Refli Harun; keempat, Roy Suryo; kelima, Egy Sujana, ya kan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada lagi nih sekelompok kakek-kakek, nenek-nenek yang udah bau tanah masih aja menyebar kebencian gara-gara katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, jadi mereka ini boleh dikatakan sudah bau tanah, dan kemungkinan nggak lama lagi akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena semakin stresnya mereka mikirin ijazah Pak Jokowi, sehingga dia akan sepertinya akan mati mendadak gitu. Nah, ini kita lihat videonya orang yang saya bilang kakek nenek yang stres itu. Nih, kita perhatiin videonya. Ini juga udah bau tanah nih nenek-nenek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya ingin mengatakan, Pak Listio, Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia tadi sudah diterangkan oleh para advokat kami bahwa melakukan pelanggaran etis sekaligus pelanggaran etika dunia akademis, begitu Pak. Beliau melakukan perbuatan yang sangat mempermalukan UGM yang sudah katanya mempunyai ijazah palsu yang meluluskan beliau. Kemudian juga mempermalukan negara Indonesia karena beliau telah membohongi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, dan juga presiden-presiden lainnya di dunia. Dan itu sangat berbahaya karena bila dunia pendidikan kita sudah tidak bisa dipercaya oleh oknum-oknum yang dalam hal ini adalah Pak Jokowi, itu sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Jadi Pak Listio, kami membawa dokumen-dokumen, data-data atau bukti-bukti baru tentang kepalsuan tanda lulus Presiden RI mantan. Pertama kali Dr. Andes, kemudian jadi insinyur. Itu pun kita pertanyakan, ada apa dengan keanehan Pak Jokowi tersebut? Kita tidak tega untuk mengatakan kejahatan akademikus dari Pak Jokowi itu. Mempermalukan sekali. Mohon maaf, mempermalukan bangsa Indonesia, mempermalukan dunia pendidikan Indonesia. Jadi, saya ingin mengatakan kepada Menteri Pendidikan, tolong beliau peduli tentang masalah besar di negara kita ini. Apa yang dikatakan tadi oleh Kang Fadilah tentang bisa dibelinya ijazah-ijazah palsu untuk jabatan-jabatan penguasa-penguasa tertentu, itu sangat mempermalukan negara kita. Sedih, kami itu sedih sekali. Ya, sarjana kita itu bagaimana kalau dipertanyakan oleh bangsa asing, sementara kita bangga akan universitas-universitas kebanggaan Indonesia, universitas besar termasuk UGM salah satunya. Jadi Pak Listio, Menteri Pendidikan, dan akhirnya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, di mana sebelumnya mantan Presiden Jokowi melakukan perilaku yang tidak etis itu, kami ingatkan bahwa hal itu harus diselesaikan. Pak Jokowi harus dipidanakan, ditangkap, dan dihukum seberat-beratnya karena melakukan berbagai banyak kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongan selama ini. Dari pertama beliau ijazah palsu, dengan pertama kali beliau jadi presiden yang tadinya kita percaya, akhirnya menjadi seperti ini di akhir masa jabatannya sampai detik ini. Demikian kami mohon kepada Pak Prabowo, kemudian tentunya pelaksananya adalah Menteri Pendidikan dan
Kapolri Bapak Listio untuk membaca apa bukti-bukti kita untuk diajukan ke pengadilan untuk memberi hukuman yang setimpal kepada Pak Jokowi. Tuh kan, udah bau tanah masih aja mikirin ijazah orang lain gitu. Dia tuh lupa kalau kita cek ijazahnya apakah ijazah dia juga asli atau tidak, kan kita juga nggak tahu ya kan. Ataukah mereka tuh lulusan sekolah tinggi atau mungkin SD, lulusan SD gitu kan. Nah, ini kita lihat lagi satu video dari bapak-bapak yang boleh dikatakan kelihatannya agamis ya, walaupun hatinya komunis. Nih video. Ini Pak. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama, dia mendaftarkan di sebelum presiden, itu wali kota, itu pangkatnya DRS. Ini kita terus jauh-jauh kita menyimak logika aja nih kita nih ya, kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya, jangan kalian bohong-bohongin rakyat lagi ya. DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit, semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja, kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepantutnya dihukum mati. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati, tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Artinya kalau orang barat bilang bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Kurnia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau Anda melakukan, jangan salahkan rakyat Indonesia. Makanya Indonesia menjadi gelap, bertajuk pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang memang sengaja, yang memang diberlakukan ya, yang memang sengaja diberlakukan secara terang menderang. Itu pelanggaran-pelanggaran itu seharusnya mereka sadar, terutama kepada Pak Kapolri. Sudah tahu Joko Widodo itu bersalah, harusnya ditangkap, bukan dibola-bola rakyat ini, sehingga hukum di Indonesia ini sebagai lawyer TPWA ini berarti benar, berarti polisi menertibkan yang mana hukum itu berlaku tanpa pandang bulu. Saya rasa itu saja ya, karena saya menghimbau kepada rakyat Indonesia, saya menghimbau kepada seluruhnya, para jawara, para tokoh-tokoh yang masih diam, dan juga para
apa nama itu, alumni, terutama kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kepada siapa lagi, kepada yang nomor 3 siapa? Bukan. Ganjar. Seharusnya dia meneriakkan bahwasanya Jokowi itu penuh dengan kepalsuan, ijazahnya juga palsu. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, miskinkan Jokowi, cabut hak politiknya Jokowi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. Aduh, kakek-kakek, nenek-nenek bau tanah. Bukannya mikirin akhirat, Nek, kayak malah menyebar kebencian gitu kan. Nih coba kita lihat si kakek-kakek ini. Ngomong R aja nggak bisa, nggak becus. Masih aja menyebar kebencian, memfitnah orang lain. Seharusnya si bapak tua dan nenek tua ini introspeksi dulu, apakah diri kita sudah benar gitu kan. Belum tentu orang yang dia fitnah itu lebih hina dari dia. Aduh, ini kakek nenek, kapan majunya ini Indonesia kalau berisikan orang-orang seperti ini. Nih saya kasih tahu ya kakek-kakek, nenek-nenek bau tanah. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, yang kalian salahkan itu pihak UGM. Bukannya Pak Jokowi yang kalian caci maki ya kan. Yang kalian serbu itu ya kampusnya, tanyain ke sana. Nah, kalau memang si kampus tersebut mengeluarkan ijazah palsu bagi mahasiswanya, nah itu tidak kita benarkan. Itu juga salah, pasti salah itu. Nah itu yang kalian selidiki. Tapi saya pribadi nggak yakin kalau kampus sekelas UGM itu mengeluarkan ijazah palsu untuk bagi para mahasiswanya, nggak yakin. Karena UGM ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia di antara universitas lainnya. Jadi dasar kalian itu apa menuduh kampus UGM mengeluarkan ijazah palsu? Apa dasarnya? Ya kan? Nah itu. Kemudian kalaupun benar yang kalian katakan itu ijazah Pak Jokowi palsu misalkan. Nah, kenapa yang kalian tuduh itu hanya Pak Jokowi sendiri? Sementara banyak teman-temannya atau yang seangkatan dengan dia yang lulus berbarengan dengan Pak Jokowi, kenapa nggak kalian tuduh? Kenapa hanya Pak Jokowi? Nah itulah saya bilang kalian tuh hanya berdasarkan kebencian. Nah kalau memang mau fair, kalau memang UGM mengeluarkan ijazah palsu untuk Pak Jokowi, otomatis teman-temannya yang seangkatan dengan dia juga berijazahkan palsu dong. Itu logika berpikirnya ke sana. Jadi jangan hanya berdasarkan kebencian sehingga hilang kewarasan kalian gitu. Nah kemudian kalau benar yang kalian tuduhkan itu, taruhlah ijazah Pak Jokowi palsu. Orang pertama yang harus bertanggung jawab atas dasar tuduhan kalian itu adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa saya bilang gitu? Karena Ibu Megawati atau PDIP inilah yang merekomendasikan Pak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 periode. Ya kan? Karena melalui partai PDIP, sehingga beliau bisa melenggang menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak kalian tanyakan ke Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati? Kenapa kalian langsung menyerang mobil buta seperti itu? Seharusnya tanya dulu dong kebenarnya ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa Bu dari awalnya, dari awal proses pencalonan Pak Jokowi ini sebagai wali kota, sebagai gubernur atau presiden, apakah ijazahnya palsu atau tidak? Tanyain dong. Karena beliau yang paling bertanggung jawab atas semua ini. Itu kalau memang mau fair, kalau memang nggak berdasarkan kebencian. Nah ini kan masalahnya mereka sekelompok mereka ini hanya berdasarkan kebencian karena sirik, ya kan? Sirik karena setukang kayu ini berhasil menjadi presiden 2 periode. Sementara yang bergelar profesor, doktor, ya kan,
nggak bisa apa-apa. Itu mereka siriknya di situ. Ya, jadi udah kebaca. Mereka yang bergelar profesor doktor nggak bisa berbuat apa-apa di negeri ini. Sementara si tukang kayu berhasil menjadi presiden. Koplak, koplak.